Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Di mana saat ini kita akan mengikuti pelaksanaan forum perangkat daerah guna memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program kegiatan, sub kegiatan dalam rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2023. Yang mana nanti jalannya acara forum ini akan dimulai dari pertama sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Bapak Kadis Sosial, kemudian yang kedua pemaparan dari Kepala Bapeda, yang ketiga sesi diskusi, usulan masukan maupun saran, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Kadis Sosial untuk memaparkan materi. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Sekdis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian, wakil dari beberapa OPD yang sengaja kami undang untuk bersama-sama memberikan masukan dalam rangka melengkapi apa yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan peraturan yang baru, jadi sekarang di tiap OPD akan diadakan forum. Jadi pada saat ini mungkin ada beberapa OPD juga melaksanakan hal yang sama di hari ini. Kami akan juga mengingat waktu, kami akan langsung saja akan memaparkan apa yang sudah kami persiapkan dalam rangka persiapan di 2023 nanti. Kami akan mulai Bapak Ibu sekalian, bahwasannya kita selalu akan mengacu pertama kepada visi misi Bupati, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa visi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Trihita Karana. Ya, ini sudah menjadi pedoman kita bersama dan sudah di breakdown yang sudah diimplementasi dengan 8 misi. Jadi saya tidak paparkan lagi, kita fokus kepada misi yang berkaitan dengan dinas sosial, yaitu misi yang ke-7, meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif. Jadi saya ulangi, misi yang ke-7 yaitu meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif dengan tujuan terwujudnya kebahagiaan masyarakat dan sasarannya adalah meningkatnya kebahagiaan masyarakat dengan menurunnya angka kemiskinan. Inilah yang fokus yang akan kami kerjakan di dinas sosial. Di samping itu kami juga mengacu kepada prioritas, 8 prioritas pembangunan Kabupaten Badung di tahun 2023 sesuai dengan rapat konsultasi publik kemarin, Bapak Ibu sekalian, yang salah satunya adalah jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Nah, inilah dasar kami nanti yang sudah kita sepakati bersama, bahwasannya dasar yang kita pakai acuan adalah yang sudah kami sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lanjut, kami di dinas sosial merupakan dinas yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial dengan mengampu 5 standar pelayanan minimum bidang sosial, antara lain, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan di dalam screen,
yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial. Kemudian rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah di Kabupaten Badung khususnya. Inilah standar pelayanan yang harus kami kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka lebih memfokuskan kepada program kami, yaitu masalah kemiskinan, bahwasannya dalam kondisi sekarang Bapak Ibu sekalian, kami menyajikan data 2019 sampai 2021, kita berbicara masalah kemiskinan karena ini fokus kita, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin ini Bapak Ibu sekalian banyak faktor yang berpengaruh, terlebih pada saat kondisi pandemi pada saat ini. Tren kenaikan itu relatif tajam Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak tahu juga di 2022 ini bagaimana kondisinya kita belum melihat, tetapi tren ini cenderung naik karena memang kondisi pandemi menyebabkan peningkatan di semua sektor, terlebih pada kondisi masyarakat miskin yang bertambah. Dari hasil survei Bapak Ibu sekalian, sekilas dapat kami sampaikan bahwa peningkatan kemiskinan ini terlebih karena masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Badung, kehilangan mata pencaharian. Menyebabkan bukan lagi rentan mereka, tetapi mereka cenderung akan mengalami jatuh miskin. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga di dalam grafik berikutnya, silakan disampaikan. Indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, kita bisa lihat di sana cenderung ada kenaikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemiskinan ini Bapak Ibu sekalian akan kita fokus, akan kita garap nanti karena ini adalah merupakan prioritas kita khususnya setelah pandemi, terlebih di dalam forum konsultasi publik, dan tema kita di 2023 adalah pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam rangka penyelenggaraan perangkat daerah khususnya kami di Dinas Sosial, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Ya, permasalahan yang kami hadapi, kami bagi dua saja Bapak Ibu sekalian, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Permasalahan internal adalah permasalahan kami di dinas, ya, yang sedangkan eksternal yang belum, artinya di luar dinas. Yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang urusan sosial. Nah, ini harus kita akui dan harus kami akui bersama. Jujur kami sampaikan, kami sangat kekurangan tenaga, tidak hanya terlebih yang memiliki kemampuan teknis di urusan sosial, ini sangat-sangat terbatas. Jadi yang memiliki kemampuan umum pun sebenarnya kalau kita melihat tenaga yang kami butuhkan itu relatif juga masih kurang. Kemudian yang kedua, permasalahan internal adalah belum sempurnanya basis data pendukung perencanaan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan program dan kegiatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasanya data adalah kunci kami di dalam melaksanakan program dan kegiatan. Kenapa data ini menjadi begitu penting? Kenapa data ini tidak pernah atau kurang sempurna? Karena data yang Dinas Sosial atau data-data yang kami miliki atau data-data yang kami perlukan itu adalah data yang bersifat sangat-sangat dinamis, ya, yang harus setiap saat diupdate. Jadi
data itu bisa berubah dalam waktu harian, mingguan, bulanan. Oleh karena itu ada dinamisasi yang sangat-sangat cepat. Ya, misalnya saja ada orang yang meninggal, ada orang yang pindah, ada orang yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu, atau sebaliknya, ya itu perlu ada update setiap saat. Nah, inilah yang data seperti yang biasa disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa data itu menjadi sangat-sangat penting. Dan ini merupakan kebutuhan utama kami di dalam program kegiatan. Kemudian yang berikutnya, masalah internal kami adalah belum maksimalnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Badung. Yang harus kita akui mulai dari perangkat lunak, Bapak Ibu sekalian, sampai perangkat keras yang memang masih terbatas, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lengkapi secara bertahap. Kemudian tadi permasalahan internal, kami sampaikan sekarang permasalahan eksternal. Yang pertama, belum optimalnya berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan seperti lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan urusan sosial. Bapak Ibu sekalian, selama ini bukan tidak ada, tapi belum optimal. Sudah ada partisipasi, tapi perlu ke depan kita perlu tingkatkan dalam kerangka lebih optimalnya, istilahnya mereka lebih aware, lebih peduli, lebih memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan sosial. Karena permasalahan sosial bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tapi akan lebih bagus atau menjadi kewajiban kita bersama dalam rangka pengentasan mereka. Tidak ada artinya kami di Dinas Sosial dengan tenaga yang tersedia sekalipun maksimal akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, terlebih di saat sekarang, di saat pandemi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan dengan provinsi dan swasta serta masyarakat. Nah, ini kadang-kadang ada ketimpangan Bapak Ibu sekalian, tapi kita tidak pernah berhenti untuk selalu berkoordinasi, menyelaraskan supaya perencanaan itu menjadi lebih fokus. Ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul, kita bisa lebih fokus sehingga secara perlahan, secara bertahap permasalahan itu bisa kita selesaikan. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya partisipasi masyarakat aparat desa dalam memberikan data terkait peningkatan kesejahteraan sosial. Bapak Ibu sekalian, di Dinas Sosial, salah satu sumber data yang wajib atau yang data primer yang kita perlukan adalah data dari desa. Aparat terbawah terlebih dari desa yang mengkompilasi dari dusun dan dari lingkungan. Data ini menjadi syarat mutlak sebenarnya bagi kami, tetapi kita juga berpikiran bahwa di tingkat bawah, di tingkat paling bawah, tidak sepenuhnya mampu memberikan data yang valid. Walaupun sebenarnya sudah ada, tetapi ini perlu kita tingkatkan. Apakah nanti menjadi pertimbangan kita bersama Bapak Ibu sekalian, setiap bantuan sosial, katakanlah seperti itu, akan selalu mengacu kepada data dari bawah. Jadi selalu mengacu pada data dari bawah. Jadi kita sekalipun ada data yang keluar dari pusat, selalu kita verifikasi, validasi itu ke tingkat terbawah dalam kerangka untuk mengurangi salah sasaran. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah yang keempat, jadi permasalahan eksternal, masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Nah, ini menjadi permasalahan nasional kita Bapak Ibu sekalian, karena memang jangankan orang yang memiliki kemampuan terbatas di bidang sosial, yang rata-rata memiliki kemampuan masih jiwa kewirausahaannya masih kurang berkembang. Nah, oleh karena itu Bapak
pemberdayaan dalam rangka meningkatkan partisipasi kewirausahaan dalam rangka kesejahteraan sosial. Itu Bapak Ibu sekalian yang prolog yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju kepada rumusan program kegiatan dinas sosial di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memaparkan, tapi secara umum Bapak Ibu sekalian, saya tidak membacakan satu persatu. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa dalam rumusan usulan program kegiatan dan subkegiatan di tahun 2023, seperti yang kami paparkan atau yang di layar Bapak Ibu sekalian, Dinas Sosial memiliki 6 program, 12 kegiatan, dan 32 subkegiatan. Jadi kami tetap masih mengacu kepada yang sebelumnya di tahun 2021-2022 memiliki 5 program, 8 kegiatan, dan 22 kegiatan. Dalam penyusunan Renja 2023, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan dari Bapeda, kami menggunakan batasan pagu perubahan tahun anggaran 2021. Jadi kami tetap mengacu, jadi sesuai dengan arahan, menggunakan batasan pagu perubahan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 36.679.376 rupiah lebih. Nah, ini adalah pagu perubahan tahun anggaran 2021. Kami mengacu ke sana. Nah, namun dalam penyusunan usulan 2023 yang kami sampaikan saat ini, Bapak Ibu sekalian, pagu yang kami usulkan sebesar 36.939.339.585 atau selisih dengan pagu perubahan 2021 sebesar 315.963. Jadi lebih, Bapak Ibu sekalian. Tentunya kenapa lebih kan begitu? Nah, kalau kita mencoba ini Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengusulkan ini karena ada beberapa dengan asumsi akan kami jelaskan nanti. Jadi kelebihan ini ya mohon teman-teman di Bapeda mungkin bisa menyimak sedikit. Jadi kelebihan sebesar 315.963.000 lebih ini karena ada beberapa kegiatan baru yang diusulkan dan merupakan kegiatan yang wajib ada. Di samping dia masuk SPM juga. Selain itu kegiatan baru yang diusulkan akibat adanya peraturan ada keputusan Mendagri 0505889 tahun 2021 yang mengatur indikator subkegiatan. Jadi kalau sebelum keluarnya Kepmen ini kan tidak diatur. Nah dengan keluarnya Kepmen ini diatur indikator subkegiatan. Jadi terinci sekali. Hal ini menyebabkan subkegiatan yang sebelumnya sudah ada harus dipilah lagi sesuai dengan rincian pekerjaan yang dilakukan agar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Ini mungkin tidak merubah pagu, ada yang merubah pagu, ada yang juga tidak merubah pagu. Karena pemekaran, saya anggap ini pemekaran Bapak Ibu sekalian. Seperti contoh kegiatan, bisa ditayangkan, kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti. Jadi subkegiatan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti yang mana di dalamnya rincian aktivitas berupa pemberian alat bantu, pemberian bantuan sembako dan penanganan gepeng. Namun dengan adanya Kemendagri baru, indikator ditentukan mengharuskan kami untuk memisah-misahkan itu. Kalau di dalam subkegiatan sebelumnya dia tercantum dalam satu subkegiatan, dengan Kepmen yang baru harus dipisah. Ya, harus dipisah, jadi subkegiatannya bertambah. Tapi sedikit tidaknya berpengaruh terhadap anggaran yang kami usulkan.
Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan-kegiatan satu persatu dari sekian program, jadi dari 6 program 12 kegiatan, itu kami sampaikan, sedangkan yang warnanya sedikit berubah itu adalah kegiatan-kegiatan baru. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada yang mengalami perubahan, ada juga beberapa kegiatan yang mengharuskan kami, karena di dalam yang sudah kami sampaikan tadi juga harus ada kegiatan baru yang wajib untuk kami lakukan. Ya, ini menyebabkan akibat, mohon maaf sebelumnya, rasionalisasi kemarin ada beberapa kegiatan yang semestinya ada, kita potong, kita rasionalisasi, tapi kami sekarang mohon izin untuk bisa kami usulkan kembali. Kami menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan anggaran kita bisa pahami bersama, tapi sedikit tidaknya kami juga ingin berargumentasi bahwasannya beberapa kegiatan yang wajib dilakukan karena indikator ini masuk di dalam LPPD. Ya. Jadi di dalam laporan yang wajib kami sampaikan juga, sehingga ya kita harus menambah. Salah satu yang kami tambah ya adalah kegiatan yang terakhir, pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Ini contoh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, menjadi urusan kita, menjadi urusan dasar kita dalam rangka program pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang ada di kita khususnya, kalau tidak salah ada 7 ya. 7 ada di Badung. Dan selama ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan masyarakat, apakah di media sosial, sudah pernah juga kami tangani. Jadi beberapa monumen pahlawan, apakah yang sudah ada itu tidak pernah kita perhatikan. Sedangkan ini menjadi urusan wajib yang harus kita lakukan. Dan ini kami usulkan dan nilainya kurang lebih 77 terhadap 7. Dan biar tidak, mohon maaf ini agak sedikit kemarin usulan dari beberapa kepala desa, karena di desa juga tidak ada anggaran untuk itu. Dan ini sekali lagi adalah tanggung jawab kita bersama. Mohon jadi pertimbangan kita ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai akhir paparan kami, ingin kami sampaikan, kalau dilihat dari jumlah pagu kami di Dinas Sosial, memang Dinas Sosial mengelola anggaran yang relatif besar, yaitu kurang lebih 36 miliar lebih. Mungkin kalau kita bandingkan dengan OPD-OPD lainnya, kita termasuk yang mengelola anggaran besar. Namun, Bapak Ibu sekalian, kalau dipilah dari pagu tersebut 26 miliar untuk bansos. Jadi 26 termasuk di dalamnya bansos perlindungan lansia yang dari 2 tahun kemarin ditunda pencairannya, sedangkan untuk gaji ASN dan yang lain itu kurang lebih 7 miliar, sehingga kami mengelola dana yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau itu tidak dihitung, terlebih adalah 3 miliar kurang untuk melaksanakan tugas bidang sosial, termasuk rutin operasional dan mengampu SPM. Jadi kalau saja Bapak Ibu sekalian kita berpikir kami di Dinas Sosial hanya mengampu kegiatan, hanya anggarannya kurang dari 3 miliar. Jadi yang menyebabkan besar sebenarnya adalah bantuan-bantuan sosial yang langsung kepada masyarakat, diterima oleh masyarakat. Sehingga kelihatannya demikian besar yang dapat
atau yang kami kelola di Dinas Sosial. Menjadi pemikiran kita bersama, Bapak Ibu sekalian, peserta forum, untuk nantinya bisa memberikan masukan dan saran, khususnya kepada kami di Dinas Sosial dalam rangka menyempurnakan ini semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal secara umum yang dapat kami sampaikan. Tentunya kalau ada masukan, saran, kami persilahkan kepada tanggapan rekan-rekan kami di Bapeda, di BPKD, mungkin bisa nanti memberikan masukan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Sekretaris. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Sosial atas pemaparannya. Kemudian yang kedua, sekarang kami mohon dari Kepala Bapeda untuk memberikan pemaparan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih saudari moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan paparan dari Bapeda. Sebelumnya kami permaklumkan kepada Bapak Kadis bahwa sedianya pada kesempatan ini Bapak Kepala Badan berhalangan hadir. Kami selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ditugaskan untuk menyampaikan paparan dari Bapeda dalam forum perangkat daerah ini. Kami mulai yang terhormat Bapak Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung, yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala BPKAD Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, yang kami hormat, yang terhormat para kepala OPD terkait yang ada di Kabupaten Badung dengan bidang sosial yang kami hormati. Selanjutnya yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Badung serta seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis yang telah menyelenggarakan forum PD di Dinas Sosial ini. Kami sangat membantu kami di dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2023 diamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha atau pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas atau bottom up planning berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi serta sebagai wahana antara pihak yang langsung atau yang tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah. Nah, selanjutnya kami menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah, antara lain yang pertama itu menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman atau acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah ini. Antara lain, tadi sudah Bapak Kadis sampaikan, itu ada sasaran RPJM dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung.
Perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun kedua RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2023, yaitu dengan tema perkuatan ketahanan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Ini sangat, dari dinas sosial ini sangat-sangat mendukung sekali untuk pencapaian tema yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, prioritas pembangunan. Itu kita, seperti Bapak Kadis sampaikan tadi, kita memiliki prioritas pembangunan, yaitu pertama pangan, sandang dan papan, yang kedua kesehatan dan pendidikan, yang ketiga jaminan sosial dan ketenagakerjaan, dan yang ketiga ini menjadi tupoksi dari dinas sosial. Yang keempat adat agama, tradisi seni dan budaya. Yang kelima pariwisata. Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional provinsi dan kabupaten, maka selain kelima prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang sebagai berikut, yaitu infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, serta lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2023 yang meliputi yang pertama transformasi ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan jaring pengaman sosial dalam rangka untuk akselerasi penanggulangan dampak COVID-19. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain, yang pertama pendekatan kewenangan pemerintah daerah, yang kedua penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2023 dengan berpijak pada pagu anggaran perubahan APBD tahun 2021. Ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial walaupun ada kelebihan, yaitu kami akan berproses lebih lanjut. Yang keempat, mengingat keterbatasan anggaran pendapatan daerah yang diproyeksikan di tahun 2023, maka alokasi anggaran belanja perangkat daerah tahun 2023 agar diprioritaskan pada yang pertama, belanja wajib dan mengikat, antara lain gaji dan tunjangan PNS, santunan-santunan sosial kemasyarakatan, upah tenaga kontrak. Selanjutnya, belanja mandatori, diantaranya pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, dan pengawasan. Yang kelima, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2022. Tadi sempat sepintas kami lihat sudah mengakomodir aspirasi masyarakat. Selanjutnya yang keenam, bagi OPD yang memiliki kegiatan dari pokok-pokok pikiran Dewan agar memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan EIBA oleh anggota Dewan. Yang ketujuh, melakukan pemutahiran pada subkegiatan di SIPD. Kalau tidak dimutahirkan, berdampak pada rancangan renja tidak bisa melakukan proses input data ke SIPD. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usul kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih dari Dinas Sosial sudah melaksanakan forum PD dan sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan, di mana sudah menampung aspirasi masyarakat, sudah melaksanakan program kegiatan untuk pencapaian target RPJM. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih pemaparannya dari Bapeda.
Kemudian lanjut kita ada sesi diskusi untuk yang akan memberikan usulan, masukan, maupun saran, kami persilahkan. Mungkin Bapak Ketua Komisi 4. Siang Bapak. Selamat siang Bapak. Mungkin peserta forum lainnya yang bisa memberikan masukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta forum yang kami hormati, kiranya ada usulan yang disampaikan kepada kami mungkin akan bahas bersama sekiranya ada Bapak Ibu sekalian. Karena memang yang kami undang dan hadir memang betul-betul kami perlukan kerjasamanya dalam rangka mendukung program-program kami di Dinas Sosial. Sekiranya Bapak Ibu sekalian yang sudah, artinya teman-teman yang hadir atau instansi OPD yang lain yang sudah hadir pada kesempatan ini, kiranya tidak sudah cukup, tentunya kami akan berproses berikutnya selanjutnya dan kita akan bahas pada tahap-tahap berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau sampaikan, ada yang mau menyampaikan? Kalau tidak, ya kita tutup, kita selesai pada hari ini dan tentunya kesempurnaan berikutnya kita akan bahas pada tahap-tahap berikutnya. Silakan Bu. Baiklah Bapak Ibu peserta forum yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama-sama pemaparan diskusi dalam rangka forum perangkat daerah, dan akhir kata saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat sore. Om Santi 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 Om.